Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailun Iza. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo, Madura. Kali ini saya berkesempatan untuk menceritakan tentang identitas dari daerah saya, yaitu daerah Lamongan. Sebelum itu, kita akan membahas terlebih dahulu, apa sih perbedaan antara identitas nasional dan identitas daerah? Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain dan berlaku untuk semua orang. Sedangkan identitas daerah adalah identitas yang dimiliki setiap daerah, dan setiap daerah pasti memiliki identitas yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan membahas identitas dari daerah Lamongan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah nama Lamongan atau sejarah nama dari kota Lamongan. Nama Lamongan berasal dari nama seorang tokoh pada masa silam. Pada zaman dulu, ada seorang pemuda bernama Hadi. Karena mendapatkan pangkat Rangga, maka ia disebut Rangga Hadi. Rangga Hadi kemudian bernama Mbah Lamong, yaitu sebutan yang diberikan oleh rakyat daerah ini. Karena Rangga Hadi pandai ngomong rakyat, membina daerah, dan mahir menyebarkan ajaran agama Islam, serta dicintai oleh seluruh rakyatnya. Dan asal kata Mbah Lamong, inilah kawasan ini lalu disebut Lamongan. Dari asal kata Mbah Lamong inilah kawasan ini lalu disebut Lamongan. Di garis bawah ya, biar kalian semua bisa tahu apa sih sejarah dari nama Lamongan itu. Tahukah kamu apa saja sih tradisi yang ada di daerah Lamongan? Di daerah Lamongan ada beberapa tradisi. Yang pertama, ada pernikahan di daerah Lamongan. Daerah Lamongan memiliki tradisi sendiri dalam melaksanakan upacara pernikahan. Pernikahan di Lamongan ini disebut pengantin bekasri, berasal dari kata bek dan asri. Bek berarti penuh, asri berarti indah atau menarik. Jadi, bekasri berarti penuh dengan keindahan yang menarik hati. Pada dasarnya, dalam tahapan pengantin bekasri dapat dijadikan 4 tahapan, yaitu mencari mantu, tahap persiapan menjelang pernikahan, dan pelaksanaan perencanaan pernikahan, dan tahap setelah pelaksanaan pernikahan. Tahap mencari mantu dari beberapa kegiatan, yaitu delok atau nontoni, atau madi atau gelak lecuk, nyotok atau gancur, atau nembung gunem, nobong atau dinten atau negesi, atau lamaran, bales atau totongan, boyongi, ngetek, atau dan tahap persiapan menjelang peresmian pernikahan, yaitu repotan, buka gedek, dan mendirikan terop. Yang kedua, ada sedekah bumi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan nama atau ritual sedekah bumi. Di kota Lamongan juga ada ritual sedekah bumi loh. Ritual ini ditujukan untuk meminta kesuburan hasil pertanian dan atas rasa syukur dari hasil pertanian yang sudah didapatkan oleh penduduk. Nah, orang Lamongan juga punya mitos loh. Orang yang tinggal di Lamongan biasanya itu dilarang untuk makan lele, khususnya yang ada di desa Medang. Kenapa demikian? Karena ikan lele merupakan binatang yang dikeramatkan bagi masyarakat Lamongan, khususnya daerah Kecamatan Gelaga. Mereka dilarang untuk memakan lele oleh leluhurnya, yaitu Surajaya, sebab Surajaya telah bernadar bahwa dia dan keturunannya tidak akan makan lele karena lele telah menyelamatkannya. Tadi kan kita sudah membahas tentang ritual, mitos. Lamongan juga punya wisata yang sangat menarik loh. Yang pertama, wisata religi, yaitu Makam Sunan Derajat. Makam Sunan Derajat atau Raden Syarifuddin, atau yang dikenal dengan Sunan Derajat, menyebarkan agama Islam di desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Makam Sunan Derajat dapat ditempuh dari Surabaya maupun Tuban. Makam ini sangat ramai pengunjungnya karena mayoritas dari orang Lamongan banyak yang berziarah ke makam Sunan Derajat. Dan yang kedua, ada wisata alam yang sangat terkenal dan banyak didatangi oleh masyarakat Lamongan. Bukan hanya masyarakat Lamongan, tapi ada juga yang dari luar
Lamongan, yaitu Wisata Bahari Lamongan atau biasa disingkat dengan BBL. Wisata Bahari Lamongan terletak di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tempat wisata ini dibuka sejak 14 November 2004. Wisata ini banyak sekali wahananya. Ada crazy car, ada kolam renang, cocok untuk anak-anak, orang tua, keluarga, dan biasanya saat liburan tempat wisata ini banyak sekali pengunjungnya. Mengingat orang-orang banyak yang tidak bekerja, libur sekolah. Jadi ini tempat yang sangat enak dibuat untuk quality time bersama keluarga. Nah, identitas lain dari Kota Lamongan selain ritual, mitos, wisata, ada juga makanan khas dari Lamongan yang menjadikan identitas dari Kota Lamongan, yaitu ada 3, soto Lamongan, mingko babat, dan juga nasi boranan. Kita akan membahas soto Lamongan terlebih dahulu. Soto Lamongan adalah sajian makanan soto ayam yang khas dari Lamongan, Jawa Timur. Soto yang satu ini sangat khas dan berbeda dengan soto lainnya, baik dari segi penyajian dan rasanya. Soto Lamongan merupakan salah satu makanan tradisional dari Lamongan yang sangat terkenal kelezatannya. Tidak hanya di daerahnya sendiri, namun juga merupakan masakan yang sangat terkenal di Indonesia. Yang kedua ada wingko babat. Wingko atau yang sering disebut juga wingko babat adalah makanan tradisional khas Indonesia atau lebih tepatnya khas Lamongan. Wingko adalah sejenis kue yang terbuat dari kelapa muda, tepung beras ketan, dan gula. Wingko sangat terkenal di pantai utara Pulau Jawa. Kue ini sering dijual di stasiun kereta api, stasiun bus, atau juga di toko-toko kue untuk oleh-oleh keluarga. Makanan ini sangat cocok dengan lidah masyarakat. Tidak terlalu manis, tidak terlalu keras, lembut, dan sangat enak. Kalian boleh mencoba deh. Kapan-kapan kalian main ke Lamongan dan silakan mencoba makanan ini. Makanan ini cocok untuk oleh-oleh buat keluarga di rumah saat kalian berpergian ke Babat, karena makanan ini biasanya paling banyak terletak di kota Babat. Dan yang terakhir adalah nasi boranan. Nasi boran adalah makanan tradisional yang terdiri dari nasi dan dihidangkan dengan aneka lauk pauk khas dari Lamongan, Jawa Timur. Makanan ini biasanya disajikan pada daun pisang dan bekas kertas koran yang dibentuk kerucut sehingga terlihat sangat sederhana, namun memiliki rasa yang sangat luar biasa nikmatnya. Nasi boran merupakan salah satu makanan tradisional yang cukup terkenal dan jarang bisa kita temukan di tempat lain selain di Lamongan, Jawa Timur. Jadi makanan ini adalah identitas yang paling menonjol dari daerah Lamongan. Makanan ini biasanya bisa ditemui di alun-alun Lamongan. Alun-alun Lamongan terletak di Jalan Veteran. Biasanya alun-alun Lamongan ini ramai pengunjung pada hari Minggu, atau biasanya orang-orang melakukan mince atau minggu ceria yang berisi olahraga, sepeda, atau quality time bersama keluarga. Kalian pasti bisa menemukan nasi boranan di sana karena banyak orang di pinggir-pinggir jalan yang berjualan nasi boranan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.